Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 4, semoga kalian tetap sehat, bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran keempat. Segera kita mulai pembahasannya. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Coba amatilah kain tradisional Nusantara berikut ini. Segi banyak apa saja yang ada pada pola kain tersebut? Kalau diperhatikan, motif pada kain tradisional tersebut ada segi banyak persegi, persegi panjang, dan segitiga. Segi banyak dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan mempunyai seluruh sisi dan sudut yang sama besar. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Gambar ini adalah bangun persegi. Persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan mempunyai 4 sudut yang sama besar, sehingga bangun persegi ini dikatakan sebagai bangun segi banyak beraturan. Segi banyak tidak beraturan mempunyai panjang sisi dan besar sudut yang tidak sama. Coba kalian perhatikan contoh di bawah ini. Gambar ini adalah bangun datar segi banyak yang tidak beraturan, namanya trapesium. Perhatikan keempat sisinya berukuran tidak sama, dan keempat sudutnya juga besarnya berukuran tidak sama. Itulah yang disebut dengan segi banyak tidak beraturan. Coba sekarang kalian buka buku di halaman 50, kerjakan latihan tentang segi banyak berikut. Manakah yang termasuk segi banyak beraturan? Coba kalian jelaskan. Kalau sudah, cocokkan dengan tayangan berikut ini. Gambar yang masih berwarna kuning adalah segi banyak beraturan, karena besar sudut dan panjang semua sisinya tetap berukuran sama. Sedangkan yang berwarna biru adalah segi banyak yang tidak beraturan, karena panjang sisi dan besar tiap sudutnya berukuran tidak sama. Sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat pintar, kita lanjutkan sekarang dengan membaca teks di halaman 51, Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Bautinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Bautinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian, mana gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik.
Teks Tarik Kipas Pakarena terdiri dari 3 paragraf. Carilah masing-masing gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Masih ingatkah kalian gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Yuk sekarang kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks Tarik Kipas Pakarena tadi. Di paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah Tarik Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa. Sedangkan gagasan pendukungnya, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kemudian di paragraf 2, gagasan pokoknya, kisah Tarik Kipas Pakarena berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi dan penghuni Lino. Gagasan pendukungnya adalah, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Dan di paragraf yang terakhir, paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Dan gagasan pendukungnya ada 3, yaitu makna gerakan Tarik Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, yang setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Ayo mengamati di halaman 55. Diskusikan hasilmu dengan hasil temanmu. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, coba kita lakukan kegiatan berikut. Ambillah sebuah sapu lidi, cabut sebatang lidi dari sapu lidi tersebut. Gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bandingkan hasilnya. Tulislah kesimpulanmu pada kolom berikut ini dan diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Kesimpulannya adalah, jika ada persatuan dan kesatuan di dalam keluarga, di lingkungan sekolah, dan di masyarakat, maka suatu bangsa akan menjadi kuat. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi diikat cukup kuat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mementingkan kepentingan umum. Sekarang coba kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Misalnya nomor 1, piket membersihkan kelas bersama. Dengan bekerja sama, piket membersihkan kelas menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian contoh sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah berkelahi dengan teman.
Perkelahian tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, karena yang menang dan yang kalah sama-sama ruginya. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yang kedua adalah menghormati budaya suku lain. Hal tersebut dapat menimbulkan ketentraman dalam pergaulan antar suku bangsa. Contoh sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan yang kedua, contohnya adalah mengejek kekurangan teman. Hal tersebut bisa menimbulkan kemarahan, bahkan bisa sampai terjadi perkelahian. Contoh sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan yang ketiga adalah saling membantu dalam kebaikan, mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan karena dapat menimbulkan kerukunan dan kebersamaan. Sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, contohnya membeda-bedakan teman dalam pergaulan, dapat menimbulkan ketersinggungan dan kesalahpahaman. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yang keempat adalah membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan demi kepentingan bersama. Sedangkan sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan yang keempat, enggan menyelesaikan persoalan dengan cara musyawarah, dapat menimbulkan perselisihan, pertikaian, dan perpecahan. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Jawabnya, yang terjadi adalah hidup akan terasa aman, tentram, dan damai karena semua orang akan saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong, dan bisa saling bertoleransi. Apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Jawabnya, yang terjadi tidak akan ada kepedulian terhadap penderitaan dan kesulitan orang lain, memungkinkan terjadinya pertikaian dan permusuhan. Tidak lagi ada kerjasama dan gotong royong antar warga masyarakat karena tidak adanya kesepahaman.